Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Jemaat Landraki Biringkanaya. Karena itu kita bersyukur masih bisa diperjumpakan lagi dalam renungan harian ini. Dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama menghayati firman Tuhan dan merenungkannya serta terus belajar dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bacaan kita hari ini dari Yeremia pasal 13 ayat 22 dan 27. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau memungkinkan kami untuk boleh menikmati hari hidup kami. Dan pada hari ini kami boleh diperjumpakan lagi dalam renungan harian Jemaat Landraki Biringkanaya. Kami akan membaca firman kebenaran Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh belajar dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan dengan firman yang kami hayati saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita, Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, Yeremia pasal 13 ayat 22 dan 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkosa. Ayat 27. Sinamu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang, aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem, berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Itulah bagian Alkitab yang kita baca pada kesempatan ini. Kita yang disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita sungguh-sungguh menghayati akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita diceritakan umat Israel menduakan Tuhan dengan menyembah kepada ilah-ilah lain. Padahal Allah sudah mengingatkan Israel melalui Musa bahwa Dia adalah Allah pencemburu, bahwa Israel adalah mempelai perempuannya dan Allah yang menjadi suami bagi mereka. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa umat Israel masih menyembah berhala. Maka setiap penyembahan kepada ilah-ilah lain adalah suatu persinahan rohani. Nah, hanya Allah yang patut disembah karena Dia Allah yang berkuasa dan dahsyat. Dan kedahsyatannya itu tidak hanya melalui kata-kata saja, tetapi melalui tindakannya sudah dibuktikan ketika Ia membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Juga ketika menenggelamkan prajurit-prajurit Firaun di Laut Tiberau, juga ketika menuntun umat Israel di padang gurun melalui Kanaan, dan juga ketika melawan bangsa-bangsa selama perjalanan di padang gurun. Semuanya itu dilakukan Allah karena Ia menyayangi umat Israel, bangsa pilihannya. Tetapi yang dilakukan umat Israel justru berbanding terbalik. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Akibatnya Tuhan murka. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyatakan kepedihan hatinya atas Israel. Ia menyatakan peringatan dan ancaman bagi Israel. Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini, karena banyaknya kesalahanmu lah maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkosa. Juga dikatakannya, sinamu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum, aku sudah melihat perbuatanmu yang keji. Begitu vulgar ungkapan kepedihan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini. Rintihannya yang
luar biasa ini dalam membuat ia tak tahu harus bagaimana lagi. Celakalah engkau, dikatakan dalam bacaan kita, celakalah engkau hai Yerusalem, berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Perbuatan Israel yang terus-menerus menyembah Allah lain itu sangat-sangat mendukakan hati Tuhan. Dan lewat peringatan itu Allah mau supaya Israel sungguh-sungguh berubah dan tidak menduakan Tuhan, supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Nah, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sekali waktu seorang bisa jatuh melakukan perbuatan dosa. Seseorang bisa jatuh ke dalam persinahan, bisa jatuh ke dalam berbagai-bagai ancaman dunia ini, entah itu korupsi atau menipu, bersaksi dusta, ataupun hal lain-lain yang membuat seseorang bisa jatuh. Mungkin tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat kita, tetapi terkadang nurani kita membuat kita gelisah. Ketika gelisah itulah kesempatan bagi kita untuk stop meneruskan perbuatan-perbuatan dosa kita. Berhentilah sebelum Tuhan memurkai kita. Tuhan mau supaya kita segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dalam perumpamaan anak yang hilang, ketika anak bungsu mau kembali kepada bapaknya sungguh bersuka cita dan mau menerimanya. Kita adalah orang-orang yang sungguh beruntung karena Tuhan mau menyambut kita. Tuhan mau menerima kita apa adanya, sekalipun kita terkadang tidak taat kepadanya. Marilah selagi masih ada kesempatan, kita hidup dalam kasih. Kasih yang rela berkorban, tulus dan tanpa pamrih, karena Kristus sudah mengasihi kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Engkau boleh memungkinkan kami menghayati firman-Mu saat ini. Kami bersyukur ada kesempatan Tuhan berikan kepada kami, diperjumpakan melalui saat teduh, bahkan kami boleh merenungkan firman-Mu, dan kami percaya lewat firman-Mu kami dikuatkan menjalani kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan mereka. Berkatilah hari ini dalam aktivitas mereka setiap saat. Biarlah kami terus meyakini pertolongan Tuhan selalu dinyatakan. Kami terus menghayati tuntunan Tuhan nyata dalam kehidupan kami semua. Sekalipun kami belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memampukan dan sungguh-sungguh memberi kami hikmat-Mu untuk melakukan segala sesuatunya itu demi kelangsungan hidup kami. Dan kami percaya pula Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sekalipun ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini sungguh-sungguh merisaukan, menggelisahkan dan mengerikan ketika kami mendengarkan berita-berita terkait dengan COVID-19. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau membuat kami segar dengan firman-Mu, membuat pikiran-pikiran kami dijauhkan dari hal-hal yang negatif, dan kami pun terus dikuatkan, iman kami dikuatkan, dan bahkan imun kami juga tetap terjaga untuk melawan pandemi atau virus corona ini. Bapa di sorga, kami bersyukur pula kepadamu atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Jemaat-Mu pun mengalami kasih karunia-Mu dalam menjalani setiap hal yang dilakukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa kami, ini ungkapan syukur kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.